Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tuadia dari kelas 6B Pendidikan Agama Islam di YIH NW Lombok Timur. Jadi saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen, yakni Pak Komarudin MPD dalam makul atau mata kuliah soft skill. Oke, jadi kakak di sini akan menyampaikan materi pembelajaran tentang upaya guru dalam meningkatkan soft skill minat baca di sekolah. Jadi dengarkan baik-baik ya guys, adik-adik. Di sini udah siap ini belajarnya? Ya. Oke. Jadi upaya guru dalam meningkatkan soft skill minat baca di sekolah. Jadi sebelum kita mengetahui apa sih upaya-upaya guru tersebut, jadi sebelumnya adik-adik udah tahu apa belum apa itu soft skill? Ya. Bisa diisi nanti. Oke, soft skill ya. Oke, soft sendiri artinya itu kalau secara bahasanya itu lunak. Lunak, tahu nama lunak? Lembut, bisa jadi baik. Pokoknya segala hal yang lunak, baik itu namanya soft ya. Pernah dengar nama soft spoken? Nah, ya kayak gimana itu soft spoken? Ya, yang lembut tutur katanya, yang baik tutur katanya itu namanya soft spoken. Tapi ini kita membahas tentang skill. Apa sih itu skill? Jadi skill itu adalah kemampuan, bisa juga keahlian, bisa juga keterampilan. Nah, itu yang namanya skill. Jadi apa sih itu kalau digabungkan soft skill? Jadi soft skill itu adalah kemampuan atau keterampilan non akademik, yang non akademik bukan tentang hal-hal yang sifatnya akademik. Terus yang mencakup kemampuan dalam berkomunikasi, seperti berkomunikasi, misalkan adik-adik tahu nggak nama komunikasi? Nah, misalkan adik-adik berbicara nih sama teman-temannya dengan baik, bisa berbicara dengan baik, bisa kerjasama, juga mencakup dari soft skill, kemampuan dalam bekerja sama. Misalkan nih adik-adik disuruh buat prakarya, misalnya adik-adik mampu nih untuk bekerja sama dalam membuat prakarya itu, misalkan gitu, adik-adik mampu, berarti itu adik-adik sudah memiliki soft skill dalam diri adik-adik. Ngerti adik-adik? Ngerti. Nih misalkan nih adik-adik kan ini kan tentang kemampuan. Misalkan adik-adik mempunyai keahlian dalam mencuri, itu bukan namanya soft skill ya adik-adik, itu namanya lain. Karena dari segi softnya itu kan ada baiknya. Jadi hal-hal yang negatif itu bukan dinamakan soft skill ya adik-adik. Jangan si Benny ini suka mencuri, bisa banget nih dalam hal mencuri, dalam hal membohong, dalam hal berbohong gitu. Itu namanya apakah itu yang dinamakan soft skill? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena mencuri itu tidak sesuai. Ya, tidak baik. Berarti dia tidak termasuk dari soft skill. Oke, pinter. Terus tadi kita kan mau bahas ini, upaya guru dalam meningkatkan soft skill minat baca. Nah, sekarang minat baca, apa sih itu minat baca, Dede? Minat baca. Jadi minat itu adalah keinginan atau kesenangan untuk membaca yang terdorong dari diri sendiri tanpa paksaan. Itu namanya minat. Jadinya contohnya, aku mau baca ini, langsung terdorong dalam dirinya sendiri, nggak dipaksa-paksa. Talita, kamu harus baca ini sekarang. Itu apakah itu namanya minat? Tentu tidak, karena terpaksa. Itu namanya minat. Karena beda adik-adik, beda tingkatannya bagi orang yang ingin sendiri mau untuk membaca tersebut. Karena kalau dipaksa-paksa itu kayak nggak masuk itu dalam pemahaman kita, cepat meresapnya. Kalau kita mau sendiri itu pasti cepat kita memahami apa yang kita baca. Jadi biasakan adik-adik ya untuk di dalam dirinya itu untuk mau membaca setiap hari. Karena kenapa? Karena membaca itu adalah jendelanya ilmu. Jadi bagaimana kita ingin mengetahui sesuatu, tentunya kita harus
Tapi kan kalau kita mendengar itu ada kalanya salah gitu kan. Tapi kalau kita membaca sendiri tentunya kita udah langsung tahu gitu. Paham adik-adik? Oke. Jadi kita sudah mengetahui nih apa itu soft skill, apa itu minat baca. Sekarang kita lanjut ke peran guru dalam meningkatkan soft skill minat baca tersebut. Jadi peran-peran guru. Oke, jadi peran guru yang pertama itu adalah sebagai fasilitator. Fasilitas. Pernah dengar nama fasilitas? Oke. Jadi di sini guru sebagai fasilitator. Jadinya guru dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, seperti seperti pojok buku baca di kelas. Seperti itu kan di belakang sudah disediakan kan, berarti itu guru sudah berperan di dalam itu, dalam meningkatkan soft skill minat baca adik-adik. Paham adik-adik? Karena perpustakaannya kurang layak, jadinya diberikanlah alternatif lain untuk meningkatkan soft skill di sini, soft skill minat bacanya. Yang kedua, sebagai motivator. Kenapa? Karena pasti nih adik-adik merasakan gimana sih ujiannya orang dalam belajar. Pasti ada rasa malasnya kan? Jadinya di situ guru harus berperan sebagai motivator yang memberikan motivasi dan dorongan kepada adik-adik. Biar adik-adik tetap semangat nih. Pokoknya misalkan dengan cara berikan arahan atau membantunya dalam proses membacanya seperti itu, atau nanti siswa yang berprestasi nanti dikasih hadiah sebagai apresiasi, sebagai penghargaan agar adik-adik itu semangat. Itu sebagai motivator. Pernah nggak guru-gurunya di sini memberikan arahan dan motivasi untuk adik-adik? Pernah nggak? Berarti guru-guru di sini tuh udah luar biasa, udah masuk dalam kriteria ini, udah berperan banget dalam meningkatkan soft skill minat bacanya adik-adik. Jadinya adik-adik tinggal dengerin dan lakuin arahan tersebut. Oke, yang ketiga, sebagai kreator. Jadi guru menciptakan kegiatan yang menarik yang berkaitan dengan membaca, seperti seperti membuat lomba puisi. Itu juga membuat siswa itu bisa meningkat minat bacanya, karena di puisi itu kan kita membaca kan, dan juga bagaimana kita menghayati isi dari puisi tersebut. Paham adik-adik? Oke, yang keempat, guru sebagai evaluator. Jadinya setelah yang tiga itu sudah diselesaikan, barulah guru menilai apakah berhasil atau tidak usaha peran-peranannya yang tadi itu. Jikalau kurang atau gimana bisa diperbaiki dengan lebih baik. Paham adik-adik? Emang pinter. Terus selanjutnya, strategi meningkatkan minat baca dari soft skill tersebut. Jadi yang pertama, bagaimana sih cara meningkatkannya? Bagaimana sih cara meningkatkan soft skill minat bacanya? Tentunya yang pertama dengan membiasakan membaca setiap hari. Yang kedua, menyediakan buku yang variatif. Jadi tidak satu buku nih yang kita baca gitu. Selanjutnya, mengadakan kegiatan literasi seperti hari membaca, diskusi kan ada di sini kan? Ada. Nah, selanjutnya melibatkan orang tua. Jadinya orang tua itu juga berperan loh, karena yang namanya anak-anak ya yang di tingkat SD itu pasti sukanya main-main, bukan? Nah, ngerti? Jadi arahan dan kontrol orang tua di rumah juga mempengaruhi dalam meningkatkan soft skill minat baca jadi. Oke, selanjutnya apa sih manfaatnya meningkatkan skill dan minat baca ini? Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan percaya diri siswa. Apa sih manfaat yang kedua? Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik melalui pemahaman materi yang lebih baik. Jadinya mampu meningkatkan akademik adik-adik. Bukan adik-adik, pokoknya secara umum ya. Selanjutnya, membentuk karakter siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah menguasai atau mampu meningkatkan soft skill minat baca kita itu sudah membentuk karakter yang mandiri dan
yang bertanggung jawab. Kita tuh mampu bertanggung jawab dengan teman kita, dengan tim kita, dengan teman kelompok kita saat kita sedang bekerja sama. Paham? Paham. Oke. Mungkin hanya itu ya yang kakak bisa sampaikan. Saran dari kakak, jadinya biasakanlah membaca setiap hari walaupun satu halaman, mungkin satu lembar, mungkin